Sahabat TKB, kita jumpa dalam program Monday Spirit. Bagi para sahabat yang ingin bertumbuh dalam spiritualitas, kami akan membacakan renungan yang ditulis oleh Pendeta Joas Adi Prasetya yang berjudul Labirin Kehidupan bagian 3. Pada hari ini, saya Pendeta Santiani akan membacakan renungan yang berjudul Meratap. Siapa yang tidak pernah mendengar atau membaca 3 ayat yang super indah ini? Tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 21-23. Terlepas dari keindahannya yang tentu telah memberi kelegaan kepada banyak orang beriman, Pendeta Joas terus terang menyimpan sedikit kegelisahan. Orang-orang Kristen terlalu sering menikmati ketiga ayat ini tanpa menyadari bahwa ketiganya muncul di dalam sebuah buku yang sebenarnya sangat muram, yaitu Kitab Ratapan. Sesuai dengan namanya, kitab ini berisi ungkapan ratapan umat Israel kepada Allah. Kitab ini berisi 5 pasal dan 154 ayat. Namun, mengapa hanya 3 ayat itu saja yang selalu kita perhatikan? Bagaimana dengan 151 ayat lainnya? Nah, coba Anda menjawab jujur, pernahkah Anda membaca kitab ini secara lengkap dari awal hingga akhir, atau jangan-jangan seperti kebanyakan orang Kristen lainnya, kita hanya tertarik pada ketiga ayat saja. Jangan-jangan kecenderungan memetik dan mengutip ayat-ayat yang kita sukai mencerminkan keengganan kita untuk menerima sisi-sisi kelam dari kemanusiaan yang justru muncul di dalam 151 ayat lainnya dari Kitab Ratapan. Sejak pasal 1 ayat 1, suasana kelabu telah muncul. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara kota-kota sekarang menjadi jajahan. Keluhan yang sangat mendalam bahkan kita jumpai sampai di ayat terakhir dari kitab ini. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Ratapan 5 ayat 22. Alfa dan Omega kitab ini sungguh-sungguh adalah ratapan. Konteksnya adalah hancurnya bait Allah dan dibuangnya umat Allah ke tanah Babel. Para ahli percaya bahwa Nabi Yeremia lah penulis kitab ini. Bicara soal Alfa dan Omega, ada yang unik dari kitab yang berisi 5 puisi panjang ini. Setiap puisi berbentuk akrostik. Baris-barisnya dimulai dengan setiap huruf dalam alfabet Ibrani yang berjumlah 22 huruf. Dimulai dengan Alef, Bet, Gimel, dan seterusnya sampai dengan Taf. Penulis kitab ini sungguh-sungguh meratap dari A sampai Z, dari Alef hingga Taf. Oh ya, ada satu catatan menarik dari Kitab Ratapan. 4 pasal pertama memakai model akrostik dari ke-22 huruf di dalam alfabet Ibrani. Terdapat 22 ayat di pasal 1, 2, dan 4. Kemudian terdapat 66 ayat di pasal 3, sebab pasal ini berisi akrostik rangkap 3. Hanya pasal 5 yang tidak memakai model akrostik sekalipun jumlah ayatnya juga 22. Mungkin ini menggambarkan kehidupan kita yang seringkali berupa kekacauan yang tidak beraturan dan tidak berpola. Michelle Bengtson menawarkan sebuah pemahaman yang mengusik sekaligus melegakan mengenai ratapan. Menurutnya ratapan adalah sebuah rahmat dari Allah. Ia menulis,
Di dalam pencobaan yang menyakitkan, Allah menawari kita rahmat ratapan sebagai tempat kejujuran yang brutal mengenai rasa sakit kita dan semua beban emosionalnya. Dan itu adalah sebuah rahmat. Meskipun ratapan berasal dari suara kita, ia ditawarkan di hadapan Allah yang mendengarkan dan berbelas kasih. Dalam ratapan kita, Dia membawa kehadirannya ke dalam rasa sakit kita. Jadi memang kita yang meratap di dalam derita kita. Namun kita meratap di hadapan Allah yang dengan penuh pengertian dan belas kasihan mendengarkan tangisan kita. Keluaran 2 adalah contoh lain. Teks ini yang mengawali kisah pembebasan Israel dari tanah Mesir menampilkan Allah yang mendengarkan keluhan dan erangan umatnya dan berkeputusan untuk mengingat dan memperhatikan mereka. Karena itu, Pendeta Joas mengundang setiap pembaca yang tengah menangis dalam kesedihan, apapun yang menjadi penyebabnya, untuk mulai membayangkan dan meyakini bahwa Allah menaruh Anda di sebuah ruang aman untuk meratap, yaitu di hadapan Allah sendiri. Mungkin saja ratapan kita berlangsung di bangsal rumah sakit, rumah duka, di depan batu nisan kekasih kita, atau gelapnya kamar kita. Pada saat bersamaan, dimanapun kita berada, Allah mengelilingi kita dengan rangkulannya dan merahmati kita ruang untuk meratap. Sebuah buku apik berjudul Dark Clouds, Deep Mercy ditulis oleh Mark Frogop yang mengalami kegetiran karena kematian anaknya yang masih bayi. Dilanjutkan dengan serangkaian keguguran yang dialaminya bersama Sarah istrinya. Ia terus diliputi kesedihan sampai akhirnya ia berkata, "Saya menemukan sebuah bahasa dengan kunci minor bagi penderitaan saya. Ratapan. Ratapan memang tak segegap gempita pujian, syukur dan permohonan. Sekalipun terdengar lirih, ratapan selalu muncul dalam doa-doa Kristiani. Ia selalu dibutuhkan setiap kali kemalangan terjadi di dalam hidup orang-orang yang berusaha untuk tetap mencintai Allah. Ratapan sungguh-sungguh menjadi rahmat dari Allah." Bagi Frugop, ratapan tak ubahnya berfungsi seperti sebuah peta jalan yang menuntun peratap untuk tiba ke tempat yang terbaik, yaitu Allah sendiri. Ia menemukan ini di dalam kitab ratapan, khususnya di 2 ayat terakhir pasal 5. "Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baruilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami?" Ratapan 5 ayat 21-22. Sampai dengan kitab ratapan ini selesai ditulis, bait Allah tetap belum dibangun kembali dan Yerusalem masih hancur. Namun sekalipun masih terus mempertanyakan Allah, peratap berhasil menghaturkan seruannya kepada Allah agar mereka dapat kembali kepadanya. Kitab ratapan ini ditutup dengan sebuah peta jalan untuk kembali ke dalam pelukan rahmat Allah. Karena itu Frugop memberi nasihat, teruslah berdoa, teruslah meratap. Allah tak pernah memberi sahabat-sahabatnya kuota terbatas untuk meratap. Bukankah itu yang kita dengar dan baca terus selama ini? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Namun demikian, cermatilah apakah ratapan kita menyediakan sebuah peta jalan yang tepat, yang membawa kita kepada rahmat Allah, atau justru kita dijauhkan dari Allah. Karena pekerjaan Pendeta Joas sebagai pendeta tugas khusus yang mengajar di sekolah teologi, beliau tidak mendapatkan tugas memimpin ibadah kedukaan sebanyak koleganya yang lain.
Namun, setiap kali beliau mendapatkan kesempatan untuk menghadiri atau memimpin sebuah ibadah kedukaan, selalu ada rasa yang berbeda dibandingkan ibadah-ibadah lain. Rasa itu adalah meleburnya ratapan keluarga yang berduka dengan seluruh umat yang hadir. Meratap bukan hanya sebuah kidung lirih seseorang yang beriman kepada Tuhannya. Di dalam gereja, yang personal dan yang komunal saling berkelindan. Maka apa yang terjadi pada seseorang dirasakan juga oleh seluruh komunitas. Menurut Pendeta Joas, ibadah kedukaan merupakan momen terbaik bagi gereja untuk meratap bersama. Momen lain adalah ibadah khusus terkait dengan peristiwa pahit yang dialami oleh komunitas secara keseluruhan atau bahkan masyarakat yang lebih luas. Ketika ini kita lakukan, dua hal terjadi. Ratapan personal menjadi ratapan komunal dan ratapan masyarakat menjadi ratapan gereja juga. Bahkan erangan setiap makhluk menjadi erangan gereja juga. Mungkin ruang-ruang meratap bersama inilah yang masih harus diciptakan oleh gereja-gereja kita. Jika ada di antara para sahabat yang ingin mendapatkan naskah lengkap Renungan Labirin Kehidupan bagian 3, dapat menghubungi BPK Gunung Mulia.